Bagaimana caranya kalau Rasulullah itu jauh dengan kita? Sekitar 1500 tahun yang lalu. Wajah Rasulullah kita belum tahu. Sampai tingginya berapa, wajahnya seperti apa. Cuman kita membayangkan di sejarah atau di rotib seperti ini, atau di riwayat-riwayat yang hanya menjelaskan begini, begitu, begini, begitu. Apa yang kita lakukan adalah bagian untuk kenal beliau. Jadi kalau menurut pengalaman saya, apakah semua di sini pernah bermimpi Rasulullah SAW? Yang pernah coba angkat katakan. Pernah, Bu. Pernah. Saya pernah sekali. Jadi wujud cinta saya kepada Rasulullah SAW yaitu apa yang saya lakukan. Jadi sebelum saya seperti ini, saya sering kalau di rumah itu sholawat seperti ini. Itu mungkin sampai suara saya itu habis. Bisa langsung seperti itu atau bisa melewati guru, atau yang bisa dikatakan adalah sanad. Sanad itu adalah sandaran. Jadi sanad itu sandaran. Jadi semuanya kalau tidak ada sandaran pasti akan jatuh. Karena kita sebenarnya punya kekuatan yang sangat lemah. Bodoh, sering mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain. Innahu kana zaluman jahula. Banyak dolimnya, banyak bodohnya, lemah juga, dhaif. Sehingga butuhlah sanad. Sanad itu adalah sandaran. Loh, kita ke Rasulullah jauh. Lewat siapa? Lewat guru-guru kita. Jadi dari guru ini terus nyambung. Jadi misalkan kita belajar sampai bisa sholawat. Saya mengamalkan sholawat itu dari kakek saya. Apa yang diajarkan beliau, saya biasanya kalau bersolawat itu di hadapan beliau. Yang penting bersolawat. Sampai bermimpi Rasulullah SAW bersama beliau, didampingi beliau. Itulah gunanya sanad, sandaran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau melakukan pengajian seperti ini tanpa adanya sanad, itu tidak akan mungkin, karena power kita, kekuatan kita itu sangat terbatas. Kalau bisa dikatakan itu setrumnya itu sangat lemah kalau kita tanpa melalui sanad. Sehingga melalui guru-guru kita, melalui doa, melalui apa yang diajarkan beliau-beliau, mungkin punya guru yang berbeda-beda. Itu jangan lupa Fatihahnya. Jadi Fatihahnya buat beliau-beliau. Saya sering biasanya kalau istighfar itu astaghfirullahaladzim li ustadi. Jadi astaghfirullah. Jadi ada, kalau saya misalkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi saya memintakan ampun untuk diri saya, untuk kedua orang tua saya, dan untuk orang yang punya hak dan kewajiban terhadap saya. Jadi kalau misalkan orang yang ngontrak rumah misalkan, jadi ngontrak rumah, dia mungkin terhimpit secara ekonomi. Saya pernah mengetes ini, doa ini. Itu bisa diringankan sama Allah. Jadi orang kita bayar, misal kita mengontrak rumah berarti kita bayar uang kan setiap bulan atau setiap tahun. Kita punya kewajiban untuk membayar hak kita menempati rumah itu. Itu istighfar, minta istighfar kepada mereka. Astaghfirullah wali ashabil hukukil wajibati alayya. Orang yang punya hak dan kewajiban kepada diri saya. Terakhir, astaghfirullahaladzim li ustadi. Nah, ini namanya yang tadi yang disebutkan adalah sanad. Jadi dari astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, orang tua kita, kedua orang tua, kemudian kepada orang yang punya hak. Kalau kita misalkan hablum minanas, macam-macam hubungan kita dengan masyarakat atau hubungan bisnis atau yang lain-lainnya, itu kan punya hak dan kewajiban. Berikan atau mintakan dia istighfar. Astaghfirullahaladzim wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi transaksinya siapa tuh Allah mudahkan. Karena belum apa-apa sudah dimintai ampun, sudah kita mintakan ampun kepada Allah SWT. Jadi
kepada Allah sudah kita mintakan ampun. Li wali walidayya. Yang pertama li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah. Yang terakhir wali ustadi. Wali ustadi atau kepada kita mintakan istighfar kepada kita memohon istighfar agar ustadz kita diampuni juga dosanya. Itu semuanya rata ya. Jadi orang punya hak dan kewajiban itu yang paling penting, karena kita banyak kesempitan, banyak kesulitan, banyak problem di hak dan kewajiban. Itu hablum minan nas. Mungkin kalau hak dan kewajiban kepada Allah mungkin tidak ketahuan manusia. Kita tidak sholat, mungkin orang lain tidak akan menagih. Kita tidak puasa, orang lain tetangga kita tidak akan menagih. Tapi yang menagih ketika kita tidak bayar kontrakan, nunggak 2 bulan, 3 bulan, itu baru ditagih. Harapannya apa? Kita mintakan istighfar atau kita mintakan ampun kepada Allah agar dipermudah prosesnya. Jadi ketika kita kesulitan, siapa tahu dia menunda tagihannya. Ya sudahlah, kalau kamu misalkan belum punya uang, mungkin 1 tahun yang akan datang begitu. Nah, itu salah satu ikhtiar dalam doa. Allahumma shalli ala Muhammad.